Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Selamat sore Bang Hafiz. Sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bisa diperkenalkan identitas Bang Hafiz kepada para Tribuners? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lalu Muhammad Khairul Razak Al-Hafizi. Saat ini berumur 20 tahun. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin sudah menyelesaikan pendidikan untuk yang 12 tahunnya. Dan sekarang sedang masa pengabdian di pondok sekaligus kursus bahasa Arab. Kursus bahasa Arab. Ya. Mas Hafizi, Anda terpilih menjadi salah satu-satunya perwakilan Indonesia di ajang MTQ internasional di Washington DC di Amerika Serikat. Gimana perasaan Anda ketika mendengar bahwa Anda lah wakil Indonesia, Pak, bukan menjadi wakil, hanya sekedar wakil NTB saja? Perasaan Anda ketika mendapat kabar bahwa sebagai wakil Indonesia itu bagaimana? Mungkin yang pertama perasaan syukur, alhamdulillah atas Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan pengalaman yang luar biasa sekali bisa dipilih menjadi duta Indonesia, berhelat mensyiarkan Al-Qur'an di sana. Tentu kebahagiaan dan ada rasa sebuah tanggung jawab karena ini amanat dari pemerintah Republik Indonesia yang mudah-mudahan dapat dijalani dengan sebaik-baiknya. Proses seleksi ini seperti apa sih? Bagaimana proses bisa dipilih? Apakah ikuti proses seleksi sebelumnya atau bagaimana? Ya, jadi awalnya memulai itu dari tingkat provinsi waktu itu, dari kabupaten waktu itu tahun 2020. Tingkat Kabupaten Lombok Timur, dilanjutkan ke tingkat provinsinya di tahun 2021. Yang kemudian karena mendapat juara 1 juga, diutus menjadi duta NTB di STQ tingkat nasional di Maluku Utara. Maluku Utara. Waktu itu 2021 juga. 2021. Pada cabang 30 juz dan alhamdulillah mendapat peringkat ketiga. Nah, tapi bukan hanya itu mungkin patokannya, karena di tahun 2020 juga alhamdulillah saya dapat juara 2 untuk cabang yang sama 30 juz di Padang waktu itu, di tingkat nasional. Ya. Cabang apa? Cabang tahfiz 30 juz, hafalan 30 juz. Kemudian pada bulan Februari yang lalu melalui LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat saya dihubungi karena nomor saya diminta oleh Kemenak Pusat. Setelah saya dikontak langsung, ternyata untuk mengirim saya menjadi duta Indonesia di perhelatan musabaqah hafalan Quran di Amerika. Nah, ditawari Amerika. Ya. Ada Hafizi, saya daftarin ya. Segera kirim berkas. Ini formulirnya tolong diisi. Nah, nanti kita berangkat. Seperti itu bahasanya waktu itu. Nah, alhamdulillah seiring berjalan waktu, kemudian juga sudah dimaklumi, sudah diketahui juga oleh Pak Gubernur. Bahkan alhamdulillah kesyukuran
rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemprov Nusa Tenggara Barat atas dukungannya, untuk untuk pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga atas dukungannya, yang insya Allah beliau Pak Gubernur memfasilitasi keberangkatan orang tua saya, ibu dan bapak, karena untuk saya secara pribadi memang ditanggung oleh panitia atau mungkin dari Kemenak juga nanti ada, dari pusat ada, tapi untuk pendamping memang pada dasarnya tidak ada. Cuman seperti lomba-lomba, misalnya kita lomba olahraga, sangat penting sekali untuk mengikut sertakan pelatih untuk mendampingi peserta. Nah, ternyata lomba Al-Quran juga seperti itu. Nah, makanya setelah diusulkan, alhamdulillah bapak bisa berangkat, bahkan ibu juga bisa berangkat. Ya. Gimana perasaannya tadi? Tentu sebuah kesyukuran, alhamdulillah senang, karena bukan hanya didukung lewat doa dari rumah lagi, karena selama ini yang kemarin-kemarin di lomba-lomba yang kemarin hanya didukung dari doa dari rumah, dan alhamdulillah sekarang bisa ikut juga berangkat. Pernah menyangka sebelumnya ada atau cita-cita atau target ke Amerika nggak? Kalau target mungkin seperti umumnya anak-anak, remaja yang ingin travel keluar, ingin menjajaki banyak negara, mungkin bayangan ke Amerika memang ada tapi tidak menyangka bakal seperti ini jalannya. Udah lama kayak ini pengen melihat dunia luar internasional. Ya, untuk yang sekitaran dunia barat sangat lumayan tertarik. Sebelum-sebelumnya biasanya lomba ke internasional sering juga nih katanya. Untuk yang lomba di luar negeri, ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Yang pertama itu waktu itu di Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Ya, tahun 2017. 2017. Ya. Kemudian tahun 2019 itu di Iran, alhamdulillah. Dan kalau itu didampingi langsung sama bapak waktu itu. Nah, ini yang pertama kali di tanah non Muslim. Oh gitu ya. Berarti ini ada pengalaman berbeda ya. Jadi yang tadi itu jadi di Irak, di Arab Saudi. Ini yang di non Muslim, Amerika ya. Kita tahu seperti apa dalam konteks dunia Islam ya. Apa yang ingin Anda tonjolkan ketika datang ke Amerika? Kenapa penasaran justru ke non Muslim, daerah negara yang non Muslim ya, minoritas Muslimnya di sana? Mungkin dari sebagian atau beberapa artikel yang sempat saya baca, dari kabar-kabar juga, atau dari beberapa konten yang menampilkan Muslim Amerika itu seperti ini, saya tertarik melihat bagaimana sih Islam di sana. Kemudian konon juga ceritanya, bahkan sering kita dengar bahwa banyak sekali penerapan nilai-nilai agama Islam justru diterapkan oleh orang-orang Barat, seperti kedisiplinan, kerapian. Nah, itu yang juga menjadi ketertarikan saya untuk bisa melihat langsung, belajar langsung di sana. Tidak khawatir dengan ada isu Islamophobia yang cukup besar di sana? Insya Allah tidak. Dan bahasa Pak Gubernur juga dari awal mengatakan jangan takut ke dunia Barat, jangan takut ke tempat non Muslim, karena Amerika tidak semengerikan yang dibayangkan. Iya. Jadi ada pengalaman baru ini, justru bikin Hafiz sendiri penasaran ya. Siap. Nah, kalau Hafiz sekarang hafal 30 juz kan? Alhamdulillah, sudah selesai. Bahkan saya dapat informasi dari bapaknya langsung bahwa sejak usia sekolah dasar sudah mulai menghafal Al-Quran. Dan sampai sekarang usia 20 tahun ya. 20 tahun sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Dan ini kan bagi orang biasa tidak mudah. Saya penasaran bagaimana sih Mas Hafizi melakukan proses menghafal ayat-ayat suci dalam Al-Quran itu. Apakah susah atau mudah sekali gitu? Bagaimana ya? Bagaimana sih prosesnya dari awal belajar menghafal Al-Quran, dari mana, terinspirasi dari mana? Yang pertama, karena memang alhamdulillah rahmat Allah berupa kemudahan, dukungan dari orang tua, support yang luar biasa dari orang tua, karena orang tua juga alhamdulillah hafal Al-Quran. Kemudian memang guru Al-Quran juga. Nah, dari kandungan memang sudah sering dibacakan oleh ibu. Bahkan setelah lahir juga tetap dibacakan, bahkan sampai sekarang juga masih sering dibacakan. Sering dibacakan sama ibu?
Misalnya saya lagi tidur atau adik lagi tidur, lagi dibacakan Quran sama ibu, ikut nimbrung tidur Oh gitu. supaya bisa dibacakan gitu. Nah, itu punya pengaruh besar karena semakin sering kita mendengarkan kalam-kalam Allah, maka itu yang membentuk pola pikir kita, membentuk otak kita untuk semakin dekat sama Al-Quran. Nah, Jadi sejak di dalam kandungan ya, ya, sejak di dalam kandungan sudah mulai dibacakan Al-Quran oleh ya, sang ibu ya. ya. Insya Allah. Jadi sampai sekarang pun udah besar dibacakan juga. Masih senang sekali. Masih senang ya. Apa yang soalnya itu dibacakan orang tua seperti apa? Pas mau tidur atau Kan kadang ibu itu kadang bacanya malam, kadang juga dari sebelum subuh atau setelah subuh. Nah, kan yang namanya Al-Quran itu kalam yang tidak ada celahnya. Iya. Kalau kita dengar musik atau apapun syair yang gubahan atau karangan manusia pasti punya kekurangan, pasti ada kritik terhadap karangan itu. Nah, di Quran itu tidak ada kritik apapun, tidak ada celah apapun, tidak ada kesalahan apapun, maka kesempurnaan ada di Quran. Nah, yang namanya kita mendengarkan sesuatu yang sempurna itu memang punya pengaruh yang luar biasa. Ada ketenangan jiwa di sana, ada mungkin kita tidak langsung bisa khusyuk ketika mendengarkan, tapi setidaknya hasrat-hasrat untuk berbuat yang kurang bermanfaat itu langsung tertutup dengan mendengarkan Al-Quran. Nah, itu mungkin yang saya rasa sering saya rasakan ketika mendengarkan Al-Quran bacaan ibu. Jadi tiap hari masih terus membaca, mengulang berarti hafalannya setiap hari. Setiap hari. Memang siogianya penghafal Quran seperti itu. Nah, tapi kalau memang pada saat kesibukan yang sangat-sangat mendesak, nah, di situ terkadang kita harus mengkodoknya. Iya. Mas Hafizi, saya penasaran bagaimana sih cara menjaga ini kan setelah hafal kan yang berat juga menjaga hafalan itu supaya tidak hilang. Apakah benar bisa hilang juga hafalan Sangat itu? mungkin. Sangat mungkin ya. Nah, bagaimana caranya Mas Hafizi supaya hafalan itu tetap ada? Sejauh ini yang saya tempuh pertama adalah menjaga lingkungan. Jadi ketika lingkungan kita mendukung untuk tetap didawamkan atau tetap ada Al-Quran di lingkungan itu, maka bagi para penghafal Quran akan ada kemudahan untuk menjaga, karena memang ujian terberat dari menghafal itu menjaga begitu banyak, dan semua kita punya apa istilahnya, semua kita punya risiko terhadap itu juga. Walaupun sudah hafal 30 juz, tetap rentan untuk kehilangan, apalagi kalau kehilangan lingkungan untuk itu. Mas Hafizi ini kan usia masih muda, 17 tahun ke atas, 20 ini kan jiwa muda sedang meronta-ronta gitu. Iya. Jadi terbesit untuk sekali-kali main keluar apa gitu istilahnya, untuk di luar zona ini, kemudian pernah tergoda nggak gitu kita sampai dimarahin oleh orang tua? Saya rasa sering. Kan terkenal sekali yang namanya remaja, kita maklum semua, ketika ada kemauan kemudian dicekal, langsung naikkan. Nah, seperti itu mungkin saya juga rasakan. Mengalami misalnya ada orang liburan, kemudian orang tua tidak ngasih liburan. Nah, di situ hal-hal yang biasa dilakukan remaja itu terjadi. Nah, seperti seperti sulit disapa, seperti itu ya, mungkin itu salah satu kenakalan. Tapi bagaimana menerima akhirnya seperti itu? Bisa diterima atau bagaimana mengarifi, menyikapi? Yang pertama, sebelum saya bilang saya yang mengarifi, saya rasa mungkin Quranlah yang menjaga kita dulu. Jadi Quran yang kita hafal itu yang pada akhirnya menarik kita untuk kembali sadar bahwa kamu yang melakukan ini. Ya, walaupun kamu remaja, tapi kamu harus bisa juga menahan diri. Saya rasa Quran itu dulu yang menarik kita. Nah, kemudian bagaimana pengaplikasiannya dalam saya secara pribadi, itu sendiri sering-sering berdiskusi kepada orang yang memang pengalaman,
kepada orang yang telah melewati fase ini, gimana sih mereka melewati ini, kemudian apa sih kiat-kiatnya supaya masa remaja ini bisa lebih diatur, kemudian bisa lebih di manage seperti itu. Siap. Jadi Hafiz adalah salah satu yang menjadi kebanggaan keluarga dan daerah dan negara. Mas Hafizi, apa harapannya? Ini kan Hafiz di luar, di antara profesi ya. Saya nggak tahu apakah Hafiz juga menjadi sebuah profesi, tapi sebagai seorang Hafiz apa yang diharapkan ini dengan tetap menjadi Hafiz, kemudian berdunia luar? Apakah punya harapan supaya Hafiz lebih berperan besar di tengah masyarakat? Apa cita-cita dan harapan Mas Hafiz? Mungkin yang saya harap ya, yang saya rasakan juga bahwa menghafal Quran adalah sebuah jalan hidup, bahwa hafalan Al-Quran bukanlah profesi. Nah, kemudian bagaimana Al-Quran ini dapat menjadi pegangan dalam hidup. Nah, makanya adanya musabaqah adalah kesyukuran. Karena kenapa? Karena kalau tidak ada musabaqah, mungkin Al-Quran tidak akan tersyiarkan seluas ini. Nah, jadi itu juga menjadi mungkin semangat saya juga, semangat kami juga dari keluarga, bahwa ke Amerika adalah dalam rangka syiar Al-Quran. Mudah-mudahan juga kita mendapat keberkahan dari apa yang kita bawa. Apapun kegiatan, apapun profesi kita, kalau kita bersama dengan Al-Quran, saya rasa keberkahan tidak akan jauh dari kita, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih. Nah, satu lagi nih pertanyaan terakhir. Rencananya ke depan ini dengan sekian banyak prestasi yang sudah diraih, tentunya banyak di tingkat lokal, provinsi, nasional, bahkan internasional. Nextnya apa rencana Mas Hafiz sendiri untuk pengembangan Hafiz di Indonesia? Yang saya rasa penting adalah sebagaimana yang sering sekali disebutkan oleh guru kami, Tuan Guru Haji Mahfuz, menjadi khadimul Quran, menjadi pelayan Al-Quran. Mungkin itu dasarnya dulu. Setelah itu terserah ketika itu Al-Quran akan kita melayaninya seperti apa. Apakah kedepannya bakal ada yang membuat pondok pesantren yang mengajarkan Al-Quran, atau membuka pengajian-pengajian Al-Quran, atau membela orang-orang yang menghafal Al-Quran. Mungkin dia tidak hafal, tapi dia membela orang-orang yang menghafal, maka dia juga disebut khadimul Quran, atau pembela Al-Quran, atau pelayan Al-Quran. Ya mungkin itu sih. Juga akan mengembangkan yayasan insya Allah, mudah-mudahan ada jalan seperti itu, insya Allah. Baik, terima kasih Mas Sama-sama. Muhammad Khairul Razak Al-Hafizi. Ya, Terima kasih atas kembali. waktunya. Sehat selalu dan Amin. semoga bisa membawa nama Indonesia ke kancah dunia dan mengharumkan nama Indonesia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.